Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 153. Dan langsung saja akan saya bacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan maksud dari ayat Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan untuk membersihkan dosa. Kemudian disusul dengan penjelasan ayat bis-sabri. Syekh Nawawi berkata, dengan sabar dalam mengerjakan kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan kemaksiatan serta ujian yang ditimpa kepadanya. Sedangkan makna wassalah maksudnya ialah dengan berbanyak sholat, baik itu sholat dengan berbanyak sholat sunnah ya terutama, karena kalau sholat wajib kan pasti 5 rakaat dalam sehari semalam, maka ditambah dengan sholat sunnah. Sedangkan Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi dalam tafsirnya yaitu menjelaskan maksud dari sabar dalam ketaatan ialah sabar dalam melanggengkan ketaatan. Jadi ketika seseorang yang melakukan ketaatan dilanggengkan, maksudnya ialah ketaatannya lama ya, maksudnya begitu. Lama itu bisa jadi dengan istiqomah, tidak terputus-putus, atau itu lama dengan durasi taatnya. Misal contoh dalam membaca Al-Quran, setiap harinya misal yang biasanya 1 halaman bisa lebih lama lagi, atau lebih banyak lagi, lebih dari 1 halaman, seperti itu. Dan harus istiqomah. Begitupun dengan meninggalkan maksiat. Syekh Ahmad juga mengklasifikasikan sabar dan tingkatannya. Yang pertama yaitu ucapan mufassir dalam wal bala, maksudnya ialah musibah. Sabar dalam hal ini terbagi menjadi 3 tingkatan ya. Seperti yang kita ketahui, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Beliau juga mengatakan dari ketiganya itu sabar dalam meninggalkan maksiat ialah yang paling utama. Maksudnya yaitu ya yang harusnya dilakukan terlebih dahulu adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Setelah itu sabar dalam melakukan ketaatan dan sabar menghadapi ujian. Karena Nabi pernah menjelaskan bahwasanya orang yang sabar dalam menghadapi ujian Allah, maka akan ditinggikan derajatnya yaitu 300 derajat. Yang di antara setiap 2 derajat terdapat jarak seperti jarak antara langit dan bumi. Dan orang yang sabar dalam ketaatan akan diangkat derajatnya yaitu 600 derajat. Yang antara setiap 2 derajat berjarak seperti antara langit dan bumi. Sedangkan sabar dalam meninggalkan maksiat derajatnya akan diangkat menjadi 900 derajat. Yang diantaranya setiap 2 derajat
jaraknya yaitu antara langit dan bumi. Sedangkan Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan dalam tafsirnya, ia menjelaskan tentang orang-orang yang sabar dalam kehidupan akhiratnya kelak. Ia menyampaikan, maksudnya Ibnu Katsir menyampaikan, yaitu dari Ali bin Husain bin Zainal bin Abidin berkata, ketika Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan yang datang belakangan, akan ada yang memanggil-manggil, di mana orang-orang yang sabar agar masuk ke surga sebelum dilaksanakan hisab. Lalu Ali berkata, kemudian segolongan manusia berdiri dan bertemu malaikat-malaikat, dan malaikat pun berkata, hendak kemana wahai Bani Adam? Kami hendak masuk surga sebelum dilaksanakan hisab. Iya, jawab mereka. Siapa kalian? Kami adalah orang-orang yang sabar. Apa kesabaran kalian? Bertanya lagi malaikat. Kami sabar dalam melaksanakan ketaatan dan meninggalkan maksiat sampai Allah mewafatkan kami. Kemudian malaikat mengucapkan selamat dengan berkata, kalian seperti yang kalian ucapkan, silahkan masuk dalam surga. Sungguh sebaik-baik ganjaran orang-orang yang mengamalkan mengamalkan kesabaran tersebut. Jadi intinya sabar itu sangatlah penting ya dalam kehidupan, karena ibadah sabar itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan pasti itu sangat berpengaruh pada diri seseorang, karena apapun yang dilakukan oleh seseorang itu pasti kalau tidak sabar maka akan mudah hancur. Contoh dalam bergaul, jika tidak sabar dalam menghadapi temannya, maka juga hubungan persahabatan tidak akan berjalan lama. Sama juga halnya dengan berumah tangga seperti itu. Jika tidak sabar dalam menghadapi cobaan yang didatangkan oleh Allah ketika berumah tangga, maka rumah tangga pun juga sama tidak akan bertahan lama. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.